Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Yuda Prasetya Saputra, mahasiswa dari program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyek yang saya buat, yaitu kipas otomatis berbasis deteksi sensor. Tujuan saya membuat video ini yang pertama untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah mikroprosesor dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Siti Nurjana STMT, dan juga untuk memberikan sedikit pengetahuan dan pengalaman dalam membuat sistem otomatis berbasis IoT kepada teman-teman semuanya. Di era teknologi digital yang terus berkembang, kehidupan manusia semakin terhubung dengan berbagai perangkat cerdas. Melalui konsep IoT, kini berbagai alat elektronik dapat berkomunikasi dan bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan langsung oleh manusia. Salah satu penerapan teknologi ini bisa kita lihat pada sistem rumah pintar, di mana kenyamanan dan penghematan energi menjadi prioritas utamanya. Kalau kita perhatikan, kipas merupakan alat yang hampir ada di setiap rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Namun, kenyataannya perangkat sederhana ini masih belum memanfaatkan teknologi otomatisasi. Kipas masih sering dinyalakan dan dimatikan secara manual, tanpa mempertimbangkan apakah ruangan sedang digunakan ataupun tidak. Akibatnya, energi listrik sering terbuang percuma. Dari permasalahan ini, muncullah ide inovatif menciptakan kipas otomatis berbasis deteksi sensor yang menggunakan beberapa komponen seperti sensor ultrasonik, LCD I2C, dan juga servo. Nah, sistem ini dirancang agar kipas dapat bekerja secara mandiri, menyala saat mendeteksi keberadaan manusia dan mati ketika tidak ada aktivitas di sekitarnya. Dengan kombinasi sensor, aktuator, dan tampilan real-time, proyek ini menjadi langkah nyata menuju perangkat elektronik yang lebih cerdas, efisien, dan mendukung perkembangan teknologi rumah pintar di masa depan. Pada proyek ini, saya membuat simulasi di dalam web Walkbee. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana proses kerjanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video pembahasan bagaimana cara kerja alat dan sistemnya. Nah, baik. Cara kerja sistem yang saya buat ini cukup sederhana, yaitu dengan mendeteksi jarak dari objek atau benda yang dituju. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu ada Arduino sendiri. Arduino di sini berperan sebagai otak untuk mengendalikan sistem. Selanjutnya, di sini ada sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik. Dia itu berperan sebagai mata untuk melihat objek yang dituju. Berikutnya ada motor servo. Nah, motor servo ini saya simulasikan untuk pengganti kipas. Ketika posisi awal motor servo itu 0 derajat, itu menandakan kipas itu off atau tidak menyala. Dan ketika dia bergerak ke 90 derajat, motor servo ini menandakan dia mensimulasikan kipas on atau kipas menyala. Nah, selanjutnya di sini ada LCD I2C 16x2 yang saya gunakan di sini untuk tampilan data, untuk menampilkan data-data yang ada di program yang diinputkan. Yang terakhir ada 2 buah LED. Nah, LED di sini yang berwarna merah itu indikator sebagai kipas, menandakan dia tidak menyala. Sedangkan LED berwarna kuning itu menandakan indikator kipas menyala di jarak yang sudah ditentukan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa pin yang terhubung pada rangkaian yang saya buat ini. Yang pertama yaitu pin yang ada pada sensor ultrasonik HCSR04. Bagian VCC kita hubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Di sini ada juga bagian trig, kita hubungkan dia ke pin digital 2 pada Arduino. Selanjutnya ada bagian echo, kita hubungkan dia ke pin digital 3 pada Arduino. Yang terakhir ada bagian GND. Nah, bagian GND di sensor ultrasonik ini kita hubungkan juga ke bagian GND pada pin Arduino-nya. Berikutnya lanjut ke komponen yang kedua, yaitu motor servo. Nah, seperti pada umumnya, bagian servo V+ ini kita hubungkan dia ke bagian 5 volt di power
Arduino-nya. Selanjutnya ada bagian GND pada motor servo, kita hubungkan juga pada bagian GND di pin power pada Arduino. Selanjutnya ada bagian di sini ada untuk sinyal PWM. Nah, untuk sinyal ini kita hubungkan dia ke pin 9 pada pin digital Arduino. Nah, berikutnya yaitu ada komponen LCD I2C 16x2. Pada bagian GND, seperti biasa kita hubungkan juga ke GND pada Arduino. Setelah itu pada bagian VCC-nya kita hubungkan juga ke bagian 5 volt pada Arduino. Nah, di sini ada bagian SDA. Bagian SDA ini kita hubungkan dia ke pin A4 analog pada Arduino. Sedangkan yang bagian SCL kita hubungkan dia ke pin A5 analog pada Arduino. Yang terakhir, di sini ada 2 buah LED kan. Nah, LED yang berwarna merah pada pin katodanya kita hubungkan dia ke bagian pin digital 6 pada Arduino. Nah, sedangkan anodanya kita hubungkan dia ke GND seperti pada umumnya. Selanjutnya seperti juga di bagian yang LED yang berwarna kuning, bagian katoda kita hubungkan dia ke pin 7 pada digital Arduino. Selanjutnya bagian anodanya kita hubungkan dia ke pin GND pada Arduino. Nah, berikutnya barulah kita membahas tentang program-program yang saya buat. Di sini ada include WRH, include liquid crystal.h, dan include servo.h. Nah, pada bagian include ini itu kita gunakan untuk memanggil library-nya. Include WR.h dan liquid crystal.h itu I2C.h itu digunakan untuk memanggil library pada LCD-nya sendiri. Sedangkan pada servo.h itu kita gunakan untuk memanggil library pada motor servo. Nah, selanjutnya di sini ada liquid crystal I2C LCD 0x27 16 2. Nah, di situ memiliki alamat. Ini merupakan alamat dari LCD yang saya gunakan. Berikutnya di sini ada bagian cons in sampai ke bawah. Nah, ini merupakan pin-pin yang kita gunakan dari berbagai komponen yang terhubung di Arduino-nya. Seperti tadi kan, kita menggunakan sensor. Di sini ada trig pinnya, ada pin trig. Nah, di sini tuh saya hubungkan ke pin 2, sedangkan pin echo-nya saya hubungkan ke pin 3. Selanjutnya ada LED merah. LED merah di pin digital kita pertama hubungkan ke pin 6. Begitu juga dengan LED kuning ke pin 7. Nah, bagian servo juga demikian, ke pin digital yang ke bagian pin digital 9. Nah, di sini tuh ada servo kipas. Servo kipas ini kita simulasikan untuk sebagai objek servo motornya untuk pengganti kipas. Nah, di sini ada long duration. Long duration itu digunakan untuk menyimpan waktu pantulan dari gelombang ultrasoniknya. Dan yang terakhir ada INT jarak. INT jarak itu untuk menyimpan hasil perhitungan jarak dari sentimeter. Itu merupakan proses untuk perhitungannya. Berikutnya kita akan masuk ke void setup. Di sini ada void setup itu sampai bawah ke LCD clear. Nah, LCD init ini itu gunanya untuk mengaktifkan LCD-nya. Karena yang saya pakai itu LCD I2C. Nah, kemudian untuk backlight-nya itu digunakan untuk menyalakan lampu belakang dari LCD I2C yang saya gunakan ini. Nah, di sini ada pin mode. Pin mode yang saya gunakan sini ada trig pin, echo pin, LED merah, dan LED kuning. Jadi trig pin ini itu merupakan outputnya. Nah, echo pin ini merupakan inputnya. Begitu juga dengan LED merah dan LED kuning itu untuk output menandakan kipas itu hidup atau mati, on atau off. Berikutnya di sini ada kipas check dan kipas dot write. Selanjutnya kita masuk ke bagian LCD set cursor. Nah, LCD set cursor ini itu untuk kipas otomat. Di awal 0,0 ini untuk bagian awal di LCD-nya itu tertulis kipas otomatis. Nah, di sini outputnya nanti akan di LCD itu akan
akan timbul atau muncul di sini kipas otomatis. Yang bagian bawahnya itu ada LCD.print. Nah, di tulisan keduanya itu ada inisialisasinya, apakah dia on atau off. Baik, kita langsung masuk ke bagian void loop ya. Nah, di sini ada void loop untuk digital write trick pin yang low, delaynya itu 2 detik. Delaynya itu 2 milidetik. Begitu juga dengan yang digital write track pin yang nyala, itu delaynya itu sekitar 10 milidetik. Nah, di sini kita ada masukkan durasi, itu rumusnya pulse in echo pin yang berarti untuk menyalakan atau outputnya. Di sini ada jarak dengan rumusnya itu yang sedemikian rupa yang akan mengirimkan sinyalnya kepada Arduino. Berikutnya di sini ada bagian-bagian untuk tampilan di LCD-nya. Seperti sini ada serial.print, itu untuk menampilkan jaraknya. Jaraknya itu yang kita gunakan tuh sentimeter. Nah, selanjutnya ada LCD set cursor. Di sini tuh untuk menampilkan di bagian pertama itu jaraknya itu nanti di bagian pertama ada jarak. Setelah itu di LCD.print itu jaraknya kan kita rubahkan menjadi sentimeter. Barulah kita masuk ke logika kipasnya. Nah, di sini saya menggunakan motor servo itu hanya untuk simulasi kipasnya saja, karena itu untuk memudahkan kita dalam mensimulasikannya. Di sini ada logikanya itu dari if hingga ke bawah hingga selesai ke delay. Nah, di sini ketika jaraknya itu kecil atau sama dengan 100, ketika kita running, dia itu posisi awalnya itu, nah, ketika jaraknya itu kecil dari 100, dia itu kipasnya itu bersudut 90 derajat. Kita akan tes sedemikian. Nah, ini kan di bawah 100 nih. Nah, itu posisi servonya itu akan bergerak ke 90 derajat. Nah, di sini ketika motor servonya sudah menandakan sinyalnya sudah diterima, di sini LED berwarna kuning akan menyala untuk menandakan bahwa dia itu kipasnya on, dan LED merah itu pasti otomatis akan off. Karena di sini kita sudah mengetahui jaraknya itu di bawah 100. Nah, namun jika kita buat dia lebih dari 100, pada motor servo dia akan kembali ke posisi 0 derajat, dan di sini indikator LED yang berwarna merah dia akan menyala, yang menandakan kipas itu tidak off dan tidak ada objek di sekitarnya. Nah, begitu juga untuk tampilan yang di bagian LCD-nya. Ketika kipas off begini dan juga ada jaraknya, beginilah tampilannya. Jarak 122 cm kita misalkan, dan kipasnya itu dengan kondisi off. Begitulah untuk tampilan di LCD-nya. Nah, di sini saya menggunakan jeda waktu agar LED itu bisa terlihatlah perbedaannya. Itu sekitar 1 detik. Jadi ketika kita berubah ke 90 cm, dia tuh akan mendelay lah 1 detik untuk melihat dari posisi merah yang menyala dan berubah menjadi posisi kuning yang menyala. Begitulah dari proses rangkaian yang saya buat. Nah, mungkin begitu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menambah ilmu untuk kita semua ya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. See you, jumpa lagi. Bye.